Perkenalkan, saya Petronella Natalia Pensianati, guru SDI Waitobo, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, mahasiswa PPG Universitas Nusa Cendana. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran pada hari Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022 pada tema 3, subtema 3, pembelajaran 1 tentang gangguan pada organ pencernaan manusia, isi dan keunggulan dari sebuah iklan elektronik. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Selamat pagi. Harus happy. Yes, yes, yes. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, luar biasa, hebat. Karena kita anak-anak yang baik, anak yang hebat, dan anak yang luar biasa. Hari ini patutlah kita panjatkan syukur kepada Tuhan. Syukurnya dengan cara apa? Berdoa. Dengan berdoa. Sekarang Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dan berdoalah kepada Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni dosa kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Amin. Dan mudah pada Putra dan Roh Kudus. Amin. Tepuk tangan dulu untuk Reni. Tepuk tangan untuk kita semua. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada. Baik. Sebagai anak-anak Indonesia, patutlah kita tunjukkan rasa nasionalis kita. Nasionalis kita itu kita tunjukkan dengan cara menyanyikan salah satu lagu wajib. Bagaimana sikapnya saat kita menyanyikan lagu nasional? Siap. Ya, betul. Sekarang Ibu mau mengajak kalian semua kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Di dalam lagu tadi dia memberikan kita rasa lagu bangun pemudi pemuda tadi. Rasa semangat. Minta juga kepada kalian kita setiap hari itu harus memberikan rasa semangat. Ini pesan dari lagu tadi. Bangun pemudi pemuda kita ini adalah penerus bangsa. Kita yang bangun kita punya bangsa. Siap? Siap. Oke. Sekarang Ibu hari ini mau ajak kalian untuk belajar. Ya, perhatikan gambar di depan. Bisa terlihat? Bisa. Di sini ada apa yang kalian lihat?
di gambar ini? Orang yang sakit perut. Ada orang yang sakit perut. Lihat dulu, di sini di gambar ini ada berapa orang? 2 orang. Yang terlihat dari gambar ini, mereka sedang apa? Sedang berbicara. Betul. Mereka sedang berbicara. Bisa dilihat dari belakang percakapannya? Bisa. Coba satu orang dan satunya lagi menjadi si baju kuning, satunya menjadi si baju merah. Ayo. Siapa yang bisa? Aflin dengan Reni, silakan. Aduh, perutku sakit. Wah, kenapa Lan? Sepertinya mahku kamu. Kemarin mahku juga kamu Lan. Dokterku memberi obat mah seperti yang ada di iklan televisi. Bahkan ada obat mah yang memiliki aneka rasa. Mungkin kamu pernah. Oh ya, aku jadi teringat. Ternyata aku memiliki obat mah yang kamu maksud di dalam tasku yuk. Terima kasih atas perhatiannya. Lalu, apa kata dokter? Siapa yang pernah mengalami hal yang seperti pada gambar? Siapa yang pernah? Siapa yang pernah mengalami sakit di bagian perutnya? Semua sudah pernah? Menurut kalian kira-kira mengapa anak di dalam percakapan tadi itu dia memegang perutnya? Karena perutnya terasa sakit. Mengapa anak di dalam percakapan itu tadi memegang perutnya? Ya, karena dia mungkin dia merasa bagian perutnya itu sedang sakit. Siapa pernah mengalami hal seperti ini tadi? Semuanya sudah hampir pernah. Nah, di dalam percakapan itu yang dipercakapkan oleh Lani dengan siapa tadi dalam percakapan itu? Dengan siapa? Dengan Ayu. Itu berhubungan dengan gangguan pada organ pencernaan manusia. Berhubungan dengan gangguan apa? Pada organ pencernaan manusia. Seperti yang kita belajar pada hari ini tentang gangguan organ pencernaan manusia, dan juga nanti kita akan belajar isi dan keunggulan iklan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu ada 6. Pertama, setelah mencermati video iklan yang ditampilkan pada PowerPoint nanti, kalian dapat menganalisis isi pesan sebuah iklan elektronik dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi kelompok sebentar, kita akan berdiskusi kelompok sebentar. Peserta didik itu kalian dapat menemukan keunggulan dari produk sebuah iklan elektronik dengan tepat. Yang ketiga, setelah mencermati video iklan, peserta didik dapat kalian nanti dapat memeragakan kembali keunggulan produk yang disampaikan pada iklan secara lisan dengan tepat. Kemudian yang keempat, setelah mengamati video kasus gangguan organ pencernaan, kalian dapat menganalisis kira-kira faktor penyebab terjadinya gangguan organ pencernaan pada manusia dengan tepat. Kemudian yang kelima, melalui diskusi kelompok, kalian dapat menelaah upaya yang perlu dilakukan untuk menjaga kesehatan organ kita, organ pencernaan kita. Kemudian melalui penugasan, kalian nanti dapat membuat bagan sistem pencernaan manusia. Sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah siap. Baik, sekarang Ibu ajak kalian kita menonton sebuah video. Memperoleh energi dari makanan yang ia konsumsi. Ketika energi menipis, rasa lapar datang kembali. Maka ia harus makan dan makan lagi. Bila melampaui batas, waspada akan ancaman obesitas atau penumpukan lemak berlebih dalam badan. Indonesia sendiri merupakan negara dengan kasus obesitas tertinggi. Dari 17 juta anak yang mengalami obesitas di Asia Tenggara, hampir 7 jutanya berasal dari Indonesia.
Terlebih, masalah obesitas kerap menjadi sorotan setelah kasus Alia Permana dan Rizky Rahmat Ramadan ramai diberitakan. Alia adalah bocah 10 tahun dengan berat tubuh 190 kg. Saudara, kurangnya memperhatikan kesehatan lingkungan dan pola makan terhadap anak menjadi penyebab banyaknya anak-anak di Bangkalan, Jawa Timur terkena diare. Sejak Desember 2021 hingga Januari 2022, tercatat 48 pasien dirawat di RSUD Bangkalan. Tahun 2021 hingga 6 Januari 2022, jumlah pasien diare yang dirawat di ruang anak RSUD Bangkalan, Jawa Timur mencapai 48 pasien. Menurut salah satu orang tua pasien, awalnya suhu badan anaknya tinggi dan semakin panas. Namun, beberapa saat kemudian muncul diare yang intensitasnya sering. Khawatir kekurangan cairan, anaknya kemudian dirujuk ke RSUD Bangkalan untuk mendapat perawatan medis. Tim medis RSUD Bangkalan, Jawa Timur yang melakukan pemeriksaan mendiagnosis anak tersebut terkena diare. Viral di akun TikTok @mamapehugo, video yang merekam seorang pemuda sedang berbicara dengan nafas tersendat sembari menggunakan saluran oksigen di hidungnya. Video tersebut merupakan pesan-pesan terakhir Glenn Endrick Kodeng sebelum meninggal dunia. Semua kita sayang dunia ini. Soalnya sesuai kali kawan semuanya. Tapi adek, tunggu ada ibu sama saksi. Sama Meg, sama Jack, sama John. Taekwondo, kasih terus bosku. Glenn mengucapkan perpisahan dengan keluarga kekasihnya, serta teman-temannya yang ada di perguruan Taekwondo. Setelah selesai mengucapkan pesan terakhir, Glenn seketika terbaring di tempat tidur pasien, diduga meninggal akibat penyakit asam lambung yang dideritanya. Sobat televisi, penyakit asam lambung atau GERD adalah penyakit kronis yang terjadi saat asam lambung atau empedu mengalir ke saluran makanan dan mengiritasi dinding di dalamnya. Nonton videonya tadi? Sudah. Oke. Kalian sudah cermati dengan baik? Sudah nonton dan sudah cermati dengan baik. Sekarang ibu mau bertanya, bagaimana pendapat kalian tentang video yang barusan kita nonton bersama? Merasa sedih. Oke. Kenapa merasa sedih, Esti? Karena penyakit itu dapat mengakibatkan kematian. Penyakit apa tadi? Penyakit ternyata itu tadi gangguan pada organ pencernaan kita manusia yang bisa menyebabkan apa? Banyak sekali timbul masalah di dalam tubuh kita. Masalah itu bisa pada akhirnya bisa menyebabkan apa? Yang terakhir tadi menyebabkan kematian. Nah, oleh karena itu kita harus tahu kira-kira apa faktor penyebab dari gangguan pada organ pencernaan kita itu. Apa menurut kalian kira-kira kalau terjadi seperti itu tadi, diare, lambung, terus obesitas, kira-kira faktor penyebabnya itu seperti apa? Pola makan yang tidak teratur. Betul, pola makan yang tidak teratur. Apalagi? Makanan dan minuman yang tidak bersih. Kita makan dan minum yang tidak bersih. Apalagi ayo? Kurangnya asupan Makan makanan yang basi. Kurangnya asupan makanan yang berserat. Kurang asupan makanan yang berserat. Intan pernah mengalami gangguan pada organ pencernaannya? Pernah. Penyebabnya seperti apa, Intan? Bisa akibat makanan yang tidak sehat. Makanan yang tidak sehat. Misalkan makanan tidak sehat itu seperti apa? Ada yang bisa? Makanan tidak sehat. Makannya banyak minyak. Makan yang banyak minyak. Makanan yang pedis, yang pedas-pedasan. Betul. Itu tadi adalah faktor-faktor penyebab kita mengalami gangguan pada organ pencernaan kita manusia. Ingat, saat kita mencerna makanan itu, makanan masuk melalui apa? Mulut. Melalui mulut, kemudian dikunyah menggunakan gigi. Dikunyah menggunakan gigi sampai halus, setelah itu baru teruskan ke kerongkongan. Betul. Setelah masuk ke kerongkongan, akhirnya kerongkongan mendorong makanan ini ke dalam lambung. Nah, makanan itu masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung itu apa yang terjadi? Proses. Apa yang terjadi di lambung?
terjadinya proses pencernaan kimiawi. Ya, terjadinya proses pencernaan secara kimiawi. Kemudian dari lambung itu, kemudian makanan kita diteruskan kemana? Usus halus. Betul. Makanan itu diteruskan ke usus halus. Setelah dari usus halus, kemudian apa? Diserap. Apa yang terjadi di situ? Ya, yang diserap itu hanya sari-sari makanannya. Sari-sari makanan itu diserap di usus halus, kemudian apa? Usus besar. Usus besar. Apa yang terjadi di usus besar? Ya, makanan. Ya, makanannya, sari-sarinya itu dibuang melalui anus. Itulah proses pencernaan kita pada manusia. Sekarang ibu ajak kalian untuk menonton tayangan ini. Kenapa perlu energi tiap hari? Karena energi lebih dari susu. Energi sarapan super. Semua kebaikan susu plus sereal plus telur plus Sigmafit. Jadikan energi padat bernutrisi, mengenyangkan dan bertenaga. Sarapan super energi. Bila diare, minum Enterostop Anak dengan bahan herbal untuk kurangi frekuensi diare. Stop diare dengan Enterostop. Ini kenikmatan gaya hidup masa kini. Paling enak kerja sambil ngopi-ngopi. Apalagi hati kuliner pedas sama teman segeng. Tapi kalau kenapa, gak bisa nikmatin lagi. Segera minum Proma. Dengan formula hidrotalsit, magnesium hidroksida, dan sinetikon, cepat meredakan sakit mah. Bicara sakit mah cepat pergi, kembali nikmati hari. Proma, ahlinya lagu. Baik, sudah dinonton videonya? Sudah. Apa yang kalian temukan di situ? Apa yang kalian temukan di dalam video? Minum energi dapat menguatkan, mengenyangkan. Ya, minum energen itu bisa menguatkan dan mengenyangkan. Apalagi? Dan dalam energi itu Ya, membuat bertenaga. Di dalam energi itu mengandung susu, sereal, telur, dan Sigmafit. Oke, di dalam energen itu ada kandungan susunya, sereal, dan Sigmafit. Apalagi? Diare dapat diobati dengan Enterostop. Kalau makanan pedis tadi diobati dengan apa? Betul. Ya, yang kalian nonton tadi itu adalah contoh-contoh iklan elektronik. Elektronik itu seperti itu. Dia menyampaikan pesannya dengan apa? Melalui sebuah media yang bisa kita nonton, yang bisa kita dengar suaranya. Isinya seperti apa? Jika kamu sakit perut, minum soda Proma. Jika sakit perut akibat makan makanan yang pedas atau minuman. Ya, jika kita sakit perut atau karena makan makanan yang pedas, minum saja obat Proma. Mereka mau mempromosikan sebuah obat, produk Proma. Ingat, iklan itu, tujuan iklan itu ingin menyampaikan pesan, ingin mempromosikan sebuah barang atau sebuah jasa. Misal, sekarang ibu mengajak kalian kita belajar di dalam kelompok. Nanti di dalam kelompok kalian akan memecahkan sebuah masalah yang akan ada di dalam LKPD. Nanti ibu akan bagikan LKPD-nya. Setelah itu nanti, setelah belajar di dalam kelompok nanti, kita presentasikan di depan hasil dari kerja kelompok kita. Ingat, kerja kelompok, bukan kerja masing-masing. Semangat? Semangat! Tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Semangat! Semangat! Baik, ya, sekarang kita akan mengerjakan LKPD. Kelompok pertama ini, kelompok kedua yang di sini, kelompok ketiga yang di sini. Kerjanya dengan cara berdiskusi dalam kelompok, bertukar pikiran. Belum mengerjakan LKPD-nya, perhatikan
Di depan itu untuk menulis nama kalian. Setelah itu di bagian keduanya itu ada petunjuk pengerjaan LKPD, lembar kerja peserta didik. Ini tadi KD yang akan kita capai hari ini dan tujuannya di sini. Tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Setelah selesai, kalian presentasikan LKPD hasil kerja kalian ini di depan kelas. Siap? Siap. Oke. Ya, tulis di sini. Ini kolomnya. Ini kolom untuk jawab. Selamat pagi teman-teman dan ibu bapak guru. Selamat pagi. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya, silakan. Yang pertama adalah gangguan pencernaan usus buntu. Penyebab gangguan pencernaan usus buntu adalah kurangnya asupan makan berserat, misalnya kurang makan sayur, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Upaya merawat organ pencernaan usus buntu adalah kita harus banyak makan makanan yang berserat, misalnya sayur, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Yang kedua adalah gangguan pencernaan pada asam lambung. Penyebab gangguan pencernaan pada asam lambung adalah pola makan yang tidak teratur, misalnya makan yang manis, pedas, dan makan tidak teratur. Upaya merawat organ pencernaan asam lambung adalah pola makanannya harus teratur, misalnya harus makan makanan bergizi. Tidak boleh makan makanan yang terlalu manis, pedas, dan lain-lain. Yang pertama, nama produk adalah Proma. Keunggulan dari Proma adalah di dalam obat Proma itu mengandung bahan-bahan yang cepat meredakan sakit ma. Yang kedua, Energen. Keunggulan dari Energen adalah bisa mengenyangkan dan bertenaga. Energen mengandung telur, susu, sereal, dan Sigmafit. Yang ketiga adalah Enterostop anak. Keunggulan dari Enterostop anak adalah bisa meredakan diare. Enterostop anak mengandung jahe, curcuma, dan jambu biji dan daun teh. Berikutnya apa? Memperagakan iklan. Yuk sarapan dengan Energen. Kenapa Bu Energen setiap hari? Karena Energen itu lebih dari susu. Energen super energi yang mengandung susu, sereal, Sigmafit, dan telur. Energen bisa mengenyangkan dan bertenaga. Ya, tepuk tangan. Sekarang Ibu berikan kesempatan kepada teman-teman kelompok yang lain. Ya, silakan. Gangguan pada pencernaan usus buntu itu tadi, penyebab gangguan pencernaannya
Apa hanya yang kalian sebutkan saja itu tadi? Selain itu masih ada? Masih ada tidak? Selain apa tadi penyebabnya yang kalian diskusikan? Kurang makan makanan yang berserat. Kurang makan makanan yang berserat. Selain itu, kira-kira apa lagi penyebabnya yang bisa menyebabkan usus buntu? Sayur-sayuran. Ya, bagaimana sayur-sayurannya? Kurang makan makanan yang berserat. Kurang makan makanan berserat. Apa lagi? Makan biji-bijian. Ya, makan biji-bijian. Apa lagi? Terus kalau makan itu tidak terlalu makanannya tidak punya dengan baik. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Nomor 1, sakit perut. Karena makan gangguan pencernaan, sakit perut. Penyebab gangguan pencernaan karena makan makanan yang tidak sehat, contohnya jajan dan makanan pedas. Upaya merawat organ pencernaan: mengurut perut yang sakit menggunakan obat, contohnya Nunamas dan kayu putih, dan minum obat enterostop anak. Berikutnya memeragakan iklan. Iklan apa tadi? Tentang Roma, silakan. Begini kehidupan saat ini. Kerja ditemani sambil kopi, apalagi makan pedas. Tapi kalau kena penyakit mah tidak bisa dinikmati lagi. Minum Proma, atasi penyakit mah. Proma, ahlinya lambung. Tepuk tangan dulu. Ya. Iklan yang ditampilkan oleh kelompok 3 itu menurut kalian bagus atau tidak? Bagus. Bagus, luar biasa sekali. Sudah sediakan tablet Proma-nya. Kemudian ekspresi sakit mahnya sangat bagus. Baik, ada yang mau bertanya? Memberikan tanggapan untuk kelompok 3? Ada? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada dari Ibu. Dari Ibu tadi tentang gangguan organ pencernaan, sakit perut tadi. Sakit perut. Nah, di sakit perut tadi itu kelompok 3 menjelaskan cara merawat kalau sakit perut itu dengan mengurut perutnya. Nah, kalau kita sakit perut, jangan diurut perut. Tapi yang kita buat apa? Kita ambil minyak, kalau misalkan ada minyak, digosok saja. Digosok perutnya, jangan diurut. Kira-kira apa gangguan organ pencernaan, faktor penyebabnya yang pernah kita dapat? Masalah-masalah pada organ pencernaan yang pernah kita
gangguan. Saat kita mengalami sakit lambung, kira-kira apa faktor penyebabnya di situ? Terlambat makan. Terlambat makan, apalagi? Makan asam. Karena makan makanan yang asam, apalagi? Makanan pedas. Faktor-faktor itu semuanya berasal dari apa? Makanan yang kita konsumsi, yang kita makan setiap hari. Faktornya itu karena kita tidak apa? Kita tidak merawat pola makan kita, tidak merawat asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Sekarang ibu mau mengecek kira-kira apakah kalian benar-benar paham atau tidak. Kita akan mengerjakan soal evaluasi. Siap? Siap, Bu. Ya, oke. Sekarang bukan kerjanya per kelompok. Kerjakan soal evaluasi ini sendiri-sendiri.
luar biasa. Sekarang Ibu mau bertanya, kira-kira bagaimana perasaan kalian dengan pembelajaran hari ini? Baik. Baik, puas, apa lagi? Bahagia, hebat, senang. Apa lagi? Senang. Oke, yang lain? Rasa nyaman. Oke. Pengetahuannya lagi. Ya, rasanya seperti menambah ilmu pengetahuan lagi. Oke. Karena kita merasa senang, merasa riang gembira pada pembelajaran pada hari ini. Ibu bertanya lagi, kira-kira apakah dalam materi tadi itu ada yang masih belum kalian paham atau tidak? Masih ada? Sudah paham semuanya. Baik, apa yang kita pelajari hari ini? Tentang apa? Kemampuan pencernaan pada manusia. Tentang kemampuan pada manusia. Apalagi tentang Isi dan keunggulan bagaimana isi dan keunggulan dari sebuah iklan. Tentang apa lagi tadi? Iya, betul sekali. Cara kita memelihara organ pencernaan kita. Sudah belajar itu pada hari ini. Tentang bagaimana gangguan pada organ pencernaan, memeliharanya seperti apa, terus bagaimana isi iklan, bagaimana keunggulan dari sebuah iklan. Oke, betul. Nah, untuk tugasnya pada hari ini, kalian diberi tugas untuk menggambar, membuat sebuah bagan tentang organ pencernaan manusia. Bisa? Bisa. Oke. Ya. Tugas membuat bagan sistem pencernaan pada manusia. Tugasnya nanti dalam kelompok, kerjakan dalam kelompok. Bisa? Bisa. Oke, baik sudah. Pembelajaran kita pada hari ini sudah berakhir. Sekarang Ibu mau ajak kita semua untuk berdiri. Oke. Kita menyanyikan lagu tepuk tangan. Tepuk tangan. Direntangkan. Tangan di dada. Ayun kanan. Ayun kiri. Berputar melompat. Pembelajaran kita pada hari ini sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena pembelajaran kita pada hari ini dari tadi dan sampai saat ini sudah berakhir. Sebagai ungkapan syukur itu, Ibu mengajak kita semua untuk berdoa. Salah satu orang pimpin kita dalam doa. Teman-teman, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Amin. Bapa kami, terima kasih. Hari ini kami telah menyelesaikan pelajaran kami. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu
di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi selamatkanlah kami dari jahat. Amin. Sampai selamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tepuk tangan dulu untuk Santi. Tepuk tangan untuk kita semua. Thank you.